Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman yang saya banggakan, yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini di Meet pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok kami, kelompok 12 yang berjudul tentang peran mufasir dalam perkembangan ilmu tafsir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adi Mulyadi, saya sendiri. Yang kedua, ada Ibu Nurul Hoisoh. Yang ketiga, Ibu Sipa Ujiah. Yang keempat, Pak Ihsan Nawawi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan kepada presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul. Dipersilahkan kepada Ibu Nurul untuk mempresentasikan Baik, Pak presentasinya. Adi. Baik, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Pengertian mufasir, definisi etimologis dan terminologis secara bahasa berasal dari kata fasara yang berarti menjelaskan, menjelas. Secara istilah, orang yang memiliki kompetensi keilmuan untuk menjelaskan makna Al-Quran berdasarkan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Posisi utama, subjek utama yang berfungsi menguraikan kandungan makna wahyu agar dapat dipahami manusia. Jadi catatan mufasir bukan sekadar pembaca teks tetapi penafsir yang menjaga kemurnian makna. Kualifikasi seorang mufasir. Tidak semua orang bisa menjadi mufasir. Itu harus ada syarat utama. Yang pertama, menguasai berbagai disiplin ilmu Al-Quran dan bahasa Arab. Sumber rujukan harus paham sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, serta pendapat sahabat dan ulama terdahulu. Kemampuan dituntut memiliki kemampuan analisis dan kontekstual menghubungkan pesan wahyu dengan realitas. Kemudian konteks modern mencakup sarjana yang menggunakan pendekatan multidisipliner namun tetap dalam koridor metodologi sah. Peran 1, menjelaskan makna Al-Quran sebagai jembatan pemahaman, penerjemah, menjelaskan bahasa Al-Quran yang puitis, padat, dan bermakna tersembunyi agar mudah dipahami. Kosakata sulit, mengupas arti kata seperti kis atau takwa, dari sisi bahasa Arab, klasik maupun relevansinya masa kini. Kemudian ayat umum mengkhususkan makna ayat yang umum menggunakan dalil lain, hadis atau pendapat sahabat, dan hukum dan moral, mengurai hukum sosial atau ekonomi, serta latar belakang turunnya ayat yaitu asbabun nuzul. Dan kedua, peran 2, menjaga keaslian ajaran Islam, mencegah distorsi dan penyimpangan. Yang pertama yaitu benteng intelektual, yaitu menjaga pemahaman Al-Quran agar tetap selaras dengan prinsip Islam yang autentik. Kemudian metodologi ketat, menghindari penafsiran yang didasarkan pada hawa nafsu, kepentingan politik, atau ideologi semata. Kemudian meluruskan kesalahpahaman, yaitu contohnya meluruskan ayat perang agar tidak disalahartikan sebagai ajakan kekerasan tanpa konteks. Lanjut, Pak. Peran ketiga, mengembangkan ilmu tafsir, dinamika sejarah dan metodologi. Yang pertama, penjaga mata rantai, menjembatani teks yang tepat dengan realitas yang berubah, yaitu mutaghayyir. Yang kedua, evolusi metode dari masa sahabat
atau menjaga otensitas hingga lahirnya metode sistematis seperti tafsir Bi al-Matur dan Bil al-Ra'i. Kemudian ketiga, membentuk corak, yaitu latar belakang mufasir melahirkan ragam corak tafsir seperti corak fikih, sufi, sastra, atau adabi, lughawi. Yang keempat yaitu peran 4, kontekstualisasi dan solusi modern. Menjawab tantangan zaman, yang pertama yaitu respon isu global, yaitu menafsirkan isu keadilan sosial, kesetaraan gender Islam, dan pluralisme. Yang kedua, agen perubahan, menjadikan tafsir sebagai sarana reformasi bukan Muhammad Abduh. Yang ketiga, aplikasi nyata, mengaitkan ayat dengan bidang pendidikan hukum dan ekonomi modern, atau misal ayat menuntut ilmu untuk pengembangan peradaban. Peran 5, pendidikan dan dakwah, penyebar luasan nilai Al-Quran. Yang pertama, karya tulis, jadi menulis kitab tafsir yang menjadi rujukan lintas generasi. Yang kedua, edukasi publik, yaitu berperan sebagai pendidik dan pendakwah melalui ceramah atau media untuk masyarakat luas. Yang ketiga, tujuan, yaitu memastikan Al-Quran dipahami seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya akademis. Kesimpulan dari semua yang di atas adalah 4 aspek utama peran mufasir. Yang pertama, menjaga kesinambungan pemahaman Al-Quran. Yang kedua, mengembangkan metode dan pendekatan tafsir. Yang ketiga, membentuk corak dan karakter tafsir. Yang keempat, mengaktualisasikan, yaitu nilai Al-Quran sesuai tuntunan zaman. Jadi mufasir adalah elemen kunci dalam memastikan ilmu tafsir tetap hidup, dinamis, dan relevan sepanjang sejarah Islam. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Ibu Nurul yang sudah tentang peran mufasir, dan selanjutnya untuk kontribusi mufasir dalam evolusi ilmu tafsir yang akan disampaikan oleh Ibu Sipa. Dipersilahkan kepada Ibu Sipa. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu materi selanjutnya tentang kontribusi mufasir dalam perumusan metode tafsir. Ilmu tafsir tidak berkembang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kontribusi para musafir dari berbagai generasi dan latar belakang keilmuan. Mufasir memiliki peran strategis dalam menjelaskan, menafsirkan, dan mengkontekstualisasikan makna Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada penafsiran ayat, tetapi juga mencakup pembentukan metodologi, sistematika, penulisan, serta integrasi ilmu-ilmu pendukung dalam tafsir. Salah satu kontribusi utama mufasir adalah merumuskan dan mengembangkan metode tafsir pada masa awal Islam. Tafsir didominasi oleh metode tafsir bil al-masyhur, yaitu penafsir Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Mufasir seperti Ibnu Jarir al-Tabari dianggap berjasa besar dalam menata metode ini secara sistematis dan ilmiah dalam karya tafsirnya. Selanjutnya, di sini ada kontribusi mufasir dalam pengayaan dan pendekatan keilmuan. Para mufasir juga berkontribusi dalam memperkaya pendekatan keilmuan dalam tafsir. Tafsir tidak lagi hanya bersifat tekstual, tetapi berkembang menjadi tafsir linguistik, teologis, filosofis, fikih, sufistik, hingga sosial kontekstual. Mufasir seperti Al-Jamakhsyari memberikan kontribusi besar dalam pendekatan kebahasaan dan balaghah, sementara Fakhr al-Din Ar-Razi memperluas tafsir dengan pendekatan rasional dan filosofis. Dalam konteks modern, mufasir seperti Fajlur Rahman dan Quraisy Shihab berkontribusi melalui pendekatan kontekstual dan tematik yang menekankan pemahaman makna Al-Quran secara komprehensif dan relevan dengan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi mufasir sangat penting dalam menjembatani teks wahyu dengan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu
Kontribusi mufasir dalam sistematisasi ilmu tafsir. Kontribusi mufasir juga terlihat dalam penyusunan sistematika dan kaidah ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu tersendiri. Para ulama seperti Al-Suyuti dan Al-Jarkashi menyusun karya khusus tentang ulum Al-Quran yang menjadi pondasi teoritis bagi kajian tafsir. Melalui karya-karya tersebut, mufasir menetapkan prinsip-prinsip penting seperti asbab al-nujul, nasyik al-mansyuk, maki madani, dan kiroat. Sistematika ini membantu generasi berikutnya dalam memahami Al-Quran secara metodologis dan ilmiah. Dengan demikian, kontribusi mufasir tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga edukatif dan akademik, terutama dalam pengembangan studi Al-Quran di lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir yaitu kontribusi mufasir dalam kontekstualisasi tafsir. Nah, di sini ada kontribusi penting lainnya, yaitu kemampuan mufasir dalam mengkontekstualisasikan tafsir sesuai dengan tantangan zaman. Tafsir modern berusaha menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, pendidikan, pluralisme, dan etika kemanusiaan. Dengan demikian, kontribusi mufasir dalam perkembangan ilmu tafsir bersifat multidimensional, mencakup aspek metodologis, epistemologis, dan aplikatif. Peran ini menjadikan ilmu tafsir tetap hidup, relevan, dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dan dalam setiap zaman. Nah, di sini kesimpulan dari kontribusi dalam perkembangan ilmu tafsir yaitu satu, sifat kontribusi bersifat multidimensional, mencakup aspek metodologis, epistemologis, dan aplikatif. Fungsi utama yaitu untuk menjembatani teks wahyu dengan kehidupan manusia. Dan yang kedua, menjadikan ilmu tafsir tetap hidup, relevan, dan berfungsi sebagai pedoman di setiap zaman. Mungkin itu tentang kontribusi mufasir dalam perkembangan tafsir. Terima kasih, Fadi. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sipa yang sudah memaparkan presentasinya. Dan selanjutnya untuk bagian 3 tentang metodologi dalam penafsiran Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Nawawi. Dipersilakan kepada Pak Ihsan Nawawi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang metode yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Menurut Al-Zarqani 2005, metode tafsir adalah pendekatan yang ditempuh mufasir dalam mengungkapkan kandungan makna Al-Quran dengan memperhatikan sumber, urutan, serta tujuan penafsiran. Metode ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh karena itu berbeda hadap ayat yang sama, meskipun tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Beberapa metode tafsir yang digunakan oleh para ahli tafsir antara lain, yang pertama adalah metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili merupakan metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan berurutan sesuai dengan sistematika mushaf. Dalam metode ini, mufasir menguraikan berbagai aspek ayat seperti makna, lafaz, struktur bahasa, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, hubungan antar ayat atau munasabah, serta beberapa kandungan hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara global, ringkas, dan sederhana. Penafsiran disampaikan tanpa uraian panjang tentang aspek bahasa, hukum, atau perbedaan pendapat para mufasir. Tujuan metode ini adalah
adalah memberikan gambaran umum tentang pesan ayat sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang awam sekalipun. Ya, Kemudian metode yang ketiga adalah metode tafsir muqarron. Metode tafsir muqarron merupakan metode penafsiran yang menekankan perbandingan. Perbandingan tersebut dapat berupa perbandingan antara ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis, atau perbandingan para mufassir terhadap satu ayat tertentu. Kemudian metode selanjutnya adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan tafsir yang metode penafsirannya mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan satu tema tertentu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu akan dikumpulkan kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan konsep Al-Quran yang utuh mengenai tema yang dibahas. Kemudian beberapa integrasi dan relevansi metode para mufasir. Dalam prakteknya, para mufasir tidak selalu menggunakan satu metode secara tunggal. Banyak karya tafsir yang mengintegrasikan beberapa metode sekaligus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Relevansi metode tafsir dalam penelitian Al-Quran. Pemahaman terhadap metode tafsir sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti dalam studi Al-Quran. Metode tafsir tidak hanya menentukan arah penafsiran, tetapi juga berpengaruh terhadap validitas dan objektivitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan dan fokus kajian yang dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak Adi. Baik, Pak Isa, terima kasih atas materinya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir mungkin sudah selesai memaparkan materi makalah kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, dan mungkin kami akhiri sesi presentasi ini. Saya akhiri aja dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih semuanya.